kelanjutan dari diskusi ini arahnya nanti kemana? Hanya satu kali ini atau kita akan mengulang lagi di beberapa kesempatan? Satu itu. Dan yang kedua, sebenarnya pada malam hari ini ada harimau yang sedang tidur, berpengalaman terhadap pilkada yang ada di Tulungagung dari mulai 2004 sampai 2019. Beliaunya Bapak Budi Setiadi. Bagaimana kejamnya Tulungagung terhadap seperti yang dikatakan Pak Doni tadi, kita itu merupakan sebuah daerah yang berperadaban. Peradaban apapun, kalah uang di penjara bisa menang. Ini sebuah sejarah. Jadi macan yang sedang tidur ini, saya mohon ini juga memberikan sebuah suara dan tidak hanya duduk sambil dengan HP. Monggo Pak Budi, pengalaman apa saja yang Anda lakukan? Padahal Anda punya cita-cita untuk Tulungagung, tapi hari ini kan belum terrealisasi karena selalu kalah. Mohon, monggo Pak Budi. Ada yang terpaksa kontribusi, ada yang kontribusi, bahkan yang terakhir itu bahagia bertanya. Udah aja. Dan ini nanti secara alamiah ikut Pareto, ya, yang 10% total komitmen, yang 80% ikut arus, yang 10% yang dari sini akan menjadi penentang. 10% yang ada di sini. Pesan saya tinggal yang sebagai penentang. Jangan ada rombongan. Karena itu nanti akan ribet. Jadi ada yang 80%, pilih yang 10% menjadi leader. Oh, itu alamnya kok profesional. Ya, 10, 80, 10. Kalau dia agak detail, penentang, penggerutu, terpaksa ikut, bahagia berkontribusi. Nah, sekarang pilih nih, yang bahagia berkontribusi siapa? Itu pilih nanti menjadi pengurus untuk menindaklanjuti ini. Jangan semuanya, nggak akan jalan. Begitu penentang sampai masukkan tim, bubar. Ya, hati-hati. Jadi ini masalah akademis saja. Jadi itu memang. Saya kira itu kalau yang bertanya nggak ada ya. Ada satu. Apa itu? Jadi gini Pak. Dari tadi itu kan sebentar. Dari tadi kan kita ngomongnya kan cita-cita itu kalau tidak salah hitung itu sudah 30 kali disebut cita-cita Tulungagung. Tapi saya merasa belum ada cita-citanya itu apa. Jadi menurut saya cita-cita yang di atas visi misi bupati itu memang harus kita telurkan malam ini. Misal Tulungagung sebagai kota wisata. Nah itu kita harus mendorong pemimpin itu untuk menggunakan APBD membangun itu sesuai cita-cita tersebut. Terima kasih saja. Ada lagi kita bertiga, itu nanti setelah itu dijawab. Kita minta batalion yang ada bisa memberikan tanggapan atau mungkin masukan. Nah, monggo dua orang ya. Dengan Pak Sujanarko. Pada intinya pertanyaan saya mohon suatu penjelasan yang tegas-tegas kita jalan untuk mendapatkan pemimpin yang amanah untuk Tulungagung itu indikator utamanya apa? Mohon penjelasan sejelas-jelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan terkait kalau dibilang potensi Tulungagung itu banyak. Salah satunya UMKM. Jadi saya aktivitasnya sebagai penggerak UMKM untuk calon kedepannya bagaimana sebagai calon bupati itu ketika berkolaborasi kepada pelaku UMKM untuk mendorong perekonomian dari sisi mana dan mulai dari mana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kebetulan ini bicara UMKM, saya bicara tentang bakul. Kalau bakul itu tidak masuk dalam UMKM. Waktu saya rapat dinas memang tidak masuk di koperasi. Apa itu disebut UMKM? Dan kalau ngaku selama saya ikut di UMKM itu ternyata produk-produk itu bukan produk asli Tulungagung semua. Cuma jiplak dari Malang, Trenggalek, Kediri, dan kita tidak punya jati diri untuk makanan khas, makanan kuliner itu kita nggak punya. Contoh, kalau kita kemarin adakan muri pertama muri lele, setelah itu selesai. Dan kita mau cari lele itu di tidak ada. Selesai acara selesai. Terakhir waktu bukov itu lodo suwir itu tidak selesai. Sebenarnya Tulungagung wisata itu kan gede mas, dan Tulungagung kota yang terberkati. Hotel kita bintang 5 juga punya, pusat oleh-oleh juga ada. Lah wisata kita itu cuma di ampiran kok, sampah, cuma oleh sampah, makan, tidur, hotel di luar Tulungagung. Itu kendalanya. Itu aja. Terima keberkahan loh, Bang Yarko. Sebetulnya yang teknis tadi nanti mohon dijawab Pak Kabut ya. Saya hanya cerita satu keberkahan lagi tentang industri. Harusnya kalau cita-cita tentang industri itu dimasukkan, itu nanti dibuat cascade mas. Jadi bukan cascade. Kalau muncul jadi yang dimasuk dengan visi KPI-nya adalah perspektif pengguna. Enggak, yang paling tidak ada masalah. Jadi kira-kira yang memoris kira-kira gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera selalu. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Barangkali hanya beberapa poin yang saya sampaikan. Yang pertama, prinsip hidup saya tidak ada kalah dan tidak ada gagal. Sampai kapanpun kita tetap menjadi orang yang ingin bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Mas Darnarko itu sebenarnya sudah saya lakukan, saya berikan kepada masyarakat Tulungagung saat ini. Dan orang yang MOU pertama itu Pak Kades Jarahan. Kalau bertanya masalah transparansi, Mas Darnarko, saya sudah membuka ke depan itu dengan adanya program Go Desa. Itu 13 potensi yang setiap desa dari 267 desa itu yang daftar baru 17. Artinya desa, kepala desa di Tulungagung itu yang ingin transparansi seperti apa yang diharapkan Mas Darnarko seperti Batang, Mas Yoyo, itu baru 17. Karena itu diperlukan goodwill Bupati. Pada saat Pak Marioto, saya launching sudah saya tawarkan, ini legasi untuk Bapak, silakan segera lakukan untuk desa supaya Bapak Korna nanti punya legasi, tapi saat faktanya nggak dilakukan. Oke nggak Bapak? Yang kedua, apa yang Mas Darnarko sampaikan tentang potensi ibu-ibu, alhamdulillah di misi saya juga sudah saya masukkan. Makanya di sana ada Go Desa, nanti ibu-ibu itu mau potensi apapun di daerah desanya itu bisa menjadi bagian dari ekonomi. Yang kedua, saya persembahkan itu sebuah karya penelitian riset oleh UNBRA yang dipimpin oleh Dr. Bagio. Penemuan ini oleh Profesor Sutiman, termasuk rokok sehat, termasuk tetes, termasuk nanobubble medicine. Itu saya persembahkan untuk masyarakat Tulungagung. Sekarang saya bangun piramidanya di depan Pemkab. Itu adalah penemuan putra bangsa yang sudah teruji, tinggal 4 sudah tahapan ketiga, keempat nanti akan diakui WHO dan itu nanti diakui oleh negara
produk itu akan bisa BPJS. Misinya 2045 Mas ini, rumah sakit ke depan kosong, fungsinya hanya unit gawat darurat. Karena apa? Penelitian riset yang dilakukan di Unbra itu, tikus yang usianya 6 bulan ketika diinput ini usianya menjadi 9 bulan. Dan tahapan ketiga sekarang diinfus dengan nanobubble lebih tinggi lagi dosisnya menjadi lagi 17 bulan. Artinya tingkat kehidupan manusia ke depan dengan adanya penelitian atau penemuan ini, insya Allah kita tua itu sudah takdir, tetapi ketika kita purna untuk melanjutkan kehidupan berikutnya itu tidak menyusahkan anak cucu. Seperti mukso, tidur hilang. Kalau stroke anak cucu susah, serangan jantung anak cucu. Penelitian ini Mas Argo, ini pembersihan pembuluh darah karena kita ini hidup hanya 2 permintaan Allah. Saya jadikan perwakilanmu di dunia untuk menebarkan kasih sayang cinta. Yang kedua, peliharalah kesehatanmu, itu bentuk syukur pada Allah. Kita sholat luar biasa, tahajud, tetapi tetangga miskin nggak bisa makan, dia diam. Tiap tahun umroh, tiap tahun haji, tapi ketika di depan mata kita tidak bisa apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Kami persembahkan Rahu Club ini adalah membernya untuk sehat. Alhamdulillah sudah 350 orang seluruh Indonesia, hampir 13.000 member, dan itu anggotanya mulai dari prajurit sampai bintang 4, sampai menteri, DPR dan lain sebagainya. Yang tadinya tensinya naik nggak jadi naik, yang tadinya kena kolesterol Bapak Ibu sekalian itu bukan penyakit, ya udah keluarkan. Kolesterol adalah bagian dari kesehatan, karena kolesterol laki-laki kalau kolesterolnya nggak ada ya nggak bisa tegak lurus. Efek samping dari produk atau dari penelitian hasil Unbra ini tidak ada efek samping tapi efek ke depan. Saya mohon maaf usia pelan 6, tapi kalau subuh seperti usia 40 kayak bendera itu positif dibuktikan. Nah, sarung terus sekarang. Jadi Pak Kiai mohon maaf, Bapak bisa datang ke saya. Jadi kalau tadi ngomong mimpi, buktikan nanti kalau rahu saya. Bapak nanti saya infus, saya kasih gratis, tapi ke 10 kali infus Bapak bisa nikah lagi usia 17. Saya kalau ditantang itu paling senang, karena saya merantau ke Balikpapan itu ingin pulang berbakti. Saya wakafkan tenaga pikiran saya untuk Tulungagung. Transparansi betul. Saya bilang sama Mas Heranto, ke depan tidak ada lagi guru mau jadi kepala sekolah bayar. Kalau kita mau berbicara Tulungagung, ke depan bupati itu harus mental entrepreneur. Tugasnya apa? Kepala staf itu yang punya birokrasi, itu berkolaborasi dengan Wabu, bupati ngamen cari dana ke sana kemari dibawa ke Tulungagung. Dengan mimpi 5 potensi berkah tadi, insya Allah ke depan, kalau bupati itu niatnya ikhlas, tidak mengharum uang pajak, insya Allah. Pak Kiai mohon maaf Pak, saya ini pengusaha Pak, setiap bulan Maret dan April, saya ini kejar-kejar di kolektor negara yang namanya pajak. 100.000 aja Pak. Itu ada peringatan 3 kali, undang-undangnya macam-macam. Sedang kita bayar pajak kadang-kadang pulang. Boleh langsung tanya? Iya Pak. Mohon maaf sebelumnya. Ya siap. Karena Bapak sebagai calon bakal ya, Masih bakal. Ya, bakal calon bupati. APBD, PAD ya, PAD. Pendapatan asli daerah Tulungagung itu berapa, dan jika Bapak nanti menjadi bupati, targetnya lipat berapa kali? Itu aja untuk menjadi indikator saya. Siap, kurang lebih 548. Selama PAD itu tidak ada kebocoran,